Hello everyone, good morning. How are you today? Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Amin. Nah, nggak terasa ya, kita sudah memasuki tahun ajaran baru, tahun 2021-2022. Mungkin ada beberapa dari kalian yang di tahun ajaran baru ini bertemu dengan lingkungan baru ataupun teman-teman baru. Nah, ketika kita bertemu dengan lingkungan baru atau teman-teman baru, tentu saja yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan diri. Atau dalam bahasa Inggris bisa kita sebut dengan self-introduction, memperkenalkan diri, perkenalan diri. Nah, gimana sih caranya kita memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris? Caranya simple, yang pertama adalah greeting, atau memberikan salam dan juga sapaan. Kalian bisa mengucapkan hello everyone, hi everyone, halo semuanya, hai semuanya. Atau simpelnya kalian bisa mengucapkan good morning, good afternoon, good evening, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung dengan kapan kalian memperkenalkan diri. Setelah mengucapkan salam sudah, kalian harus meminta izin terlebih dahulu sebelum memperkenalkan diri. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan asking permission to introduce ourselves. Ya, kita bisa mengatakan, let me introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri. Atau, I would like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri. Nah, diingat ya, di sini kita menggunakan would, bukan menggunakan want. Kenapa? Karena kita ingin mengucapkannya, memperkenalkan dirinya dengan bahasa yang sopan. Sehingga kita menggunakan would. I would like to introduce myself. Atau kalian juga bisa mengatakan, please allow me to introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri. Oke, tadi greeting udah, salamnya udah, terus meminta izin untuk memperkenalkan dirinya juga udah. Kemudian kita akan menyatakan nama lengkap atau our full name, ya. Simpelnya, kalian bisa mengatakan my name is, atau my full name is, atau I am, misalkan I am Taylor Swift. My full name is Taylor Swift. My name is Taylor Swift. Nama saya Taylor Swift. Oke, good. Setelah tadi full name-nya udah disampaikan, selanjutnya kalian menyatakan nama panggilan. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan nickname. Nah, cara mengatakannya, cara menyatakannya, kalian bisa menyebutkan my nickname is, nama panggilan saya, atau you can call me, kalian bisa memanggil saya. My friends usually call me, teman-temanku biasa memanggilku. My friends usually call me Alex. You can call me Alex. My nickname is Alex. Ya, nama panggilan saya Alex. Oke, good. Nama sudah disebutkan, kemudian kita bisa menyatakan umur. Misalkan I am 10 years old. Saya berusia 10 tahun. Atau I am 17 years old. Saya berusia 17 tahun. Atau my age is 17 years old. Umurku 17 tahun. Oke? Nah, ini ada contoh umur, ada 15, 17, 20, 21. Oke? Nah, tadi umur sudah disebutkan, kemudian kita bisa menyatakan place and date of birth, tempat dan tanggal lahir. Cara menyatakan place and date of birth adalah dengan mengatakan I was born in Jakarta on August 2, 1997. Saya lahir di Jakarta
2 Agustus 1997. Perhatikan preposisi yang digunakan di sini. Di sini kita menggunakan in, di sini kita menggunakan on. Apa perbedaannya? Perbedaannya terdapat pada ini ya. Setelah in, itu diikuti oleh nama tempat atau place. Sedangkan setelah on, itu diikuti oleh tanggal lahirnya, date of birth. Oke, jadi setelah in diikuti nama tempat, setelah on diikuti tanggal lahir. Jangan sampai ketukar ya. Oke, mungkin ada beberapa yang bertanya, Miss, gimana sih caranya menyebutkan tahun dalam bahasa Inggris? Caranya gampang, sama seperti bahasa Indonesia. Mungkin ada beberapa dari kalian yang menyebutkan 1997, ya. Dalam bahasa Inggris, kalian juga bisa menyebutkan seperti itu, jadi 1997. Ya, 1997. Terus kalau 2001 gimana, Miss? Kalau tahunnya 2000 gimana? Kalau tahunnya 2001, kalian bisa mengatakan 2001 atau 2005. Nah, kalau 2019 gimana? Kalau 2019, kalian bisa mengatakan 2019. 2019 atau 2019. Simpelnya kalian bisa mengatakan 2019. Jadi dipisah di tengah juga ya. 2019. 2019. Terus kalau 2021 gimana, Miss? Kalau 2021, kalian bisa mengatakan 2021 atau yang simpelnya bisa langsung mengatakan 2021. Okay, the simplest one, just say 2021. Alright, good. Nah, selanjutnya kita bisa menyatakan origin atau asal. Untuk menyatakan asal, kita bisa mengatakan I come from, saya berasal dari, I am from, saya berasal dari. Ya, sama aja artinya, I come from, I am from. Misalkan, I come from America, gitu. Okay? Alright, good. Nah, tadi origin sudah disampaikan, asalnya sudah disampaikan. Selanjutnya kita menyampaikan alamat atau address, tempat tinggal. Nah, untuk menyatakan address atau alamat, kita bisa mengatakan I live in, atau I live on, atau I live at. Miss, terus bedanya apa? What's the difference antara in, on, dan at? Perbedaannya adalah ketika kita menggunakan in, kita hanya menyatakan nama kota atau nama negara. Di sini contohnya ada I live in Padang. Saya tinggal di Padang. Padang nama kota. Spesifiknya dia tinggal di jalan apa tidak diberitahu. Jadi bisa mengatakan I live in Padang. Sedangkan untuk yang on, itu kita gunakan ketika kita ingin menyatakan nama jalan. Misalkan, I live on Setaji Street. Saya tinggal di jalan Setaji. Tapi tidak spesifik menyatakan nomornya berapa. Nomor rumahnya tidak diungkapkan. Terus kalau mau yang lengkap gimana, Miss? Kalau mau yang lengkap, kalian bisa mengatakan I live at Setaji Street number 56, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kita menggunakan at karena menyatakan alamat yang lengkap dan juga spesifik. Oke? Oke, good. Nah, tadi kita udah menyatakan nama, udah menyatakan umur, udah menyatakan asal. Selanjutnya kalian boleh menyatakan hobi atau your interest. Caranya, kalian boleh mengatakan my hobby is ketika hobinya cuma ada satu, atau my hobbies are ketika hobinya ada 2, ada 3, ada 4. Ya, lebih dari 1. My hobbies are. Contoh-contoh hobi apa aja? Contoh-contoh hobi bisa reading, membaca, reading novel, reading magazine, atau singing, bernyanyi, shopping, berbelanja, studying, belajar, cooking, memasak, running, berlari, listening to music, mendengarkan musik, watching movies, menonton film,
playing basketball, bermain bola basket. Atau mungkin ada yang suka bermain sepak bola, bisa playing football. Okay? Alright. Nah, tadi kita buka self-introduction-nya dengan greeting, tentu saja kita juga harus menutupnya ya. Caranya simple, kalian tinggal mengatakan, I think that's all from me, thank you. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Atau bisa juga, that's all about me, thank you for your attention. Itu semua tentang saya, terima kasih atas perhatiannya. Oke, sekarang kita langsung ke contoh dari self-introduction. Karena udah selesai nih, kita langsung bacain example-nya. Hello everyone, I would like to introduce myself. My name is Alexander Christian. My friends usually call me Alex. I am 15 years old. I was born in Padang, December 25, 2005. I originally come from Jakarta, but now live in Padang. My hobbies are playing guitar and watching movies. I think that's all from me. Thank you for your attention. Nah, itu tadi kalian sudah membaca contoh dari self-introduction. Now it's your turn to practice.